Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah hadir kembali di hadapan Anda dan kita tampil atau hadir setiap hari mulai pukul 14.30. Nah, pemirsa, siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al Biru, tepatnya di Jalan Sirna Galih, Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, pemirsa, di dalam bulan Ramadan yang suci atau yang mulia ini, selain pahala yang berlipat ganda yang kita raih, tentu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tentu kita kejar. Itulah pemirsa, dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan kali ini, kita mengambil judul Mencari Ridho Ilahi di Bulan yang Suci. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Nur Fadil atau Ustadz Tile, dan juga Ustazah Kotrun Nada. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia guru kita bersama Al-Mukarramah Kakanda Ustazah Hajjah Kotrun Nada Syatiri LCMA. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Segenap jamaah Masjid Jami Al Biru dan seluruh pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita telah memasuki Ramadan. Ramadan itu adalah bulan latihan. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Lemes banget nih romannya. Ramadan merupakan bulan latihan. 1 bulan kita dilatih untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Beruntunglah kita yang telah Allah berikan kasih nikmat panjang umur, nikmat kesempatan bisa berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bulan dilipat gandakan pahala kita. Segala amalia ibadah yang wajib dilipat gandakan. Yang sunnah berpahala wajib. Yang sunnah ditambah lagi Allah lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tambahin semuanya amalan kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan kita diajarkan Ramadan akan membentuk kita sebagai manusia yang menjadi manusia utuh. 1 bulan adalah latihan menghadapi 11 bulan. Dilatih kita, digojlok kita. Dengan apa? Salah satunya ibadah, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan puasa. Puasa ini ibadah lain dari yang lain. Ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Puasa ini ibadah yang paling gampang pura-puranya. Bu, ibadah yang lain gak bisa bang pura-pura. Pura-pura sholat ngadep kemana? Ayo, pura-pura zakat bayar pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Ayo, tapi pura-pura puasa paling gampang.
Siang hari ibu masuk ke kamar bang nih ya, dalam kamar kita makan 2 piring ya kan, keluar kamar jalan kita lemes-lemesin, ngomong di depan teman kita jalan, aduh lemes banget ini nggak sahur gue malam ini. Orang nggak tahu kalau kita nggak puasa. Kenapa? Ini ujian semuanya diberikan buat kita. Panggilannya karena iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti kita melaksanakan puasa karena kewajiban yang Allah sudah tentukan. Supaya apa tujuannya? La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu? Karena puasa nih bang merupakan pelajaran buat kita, pendidikan buat kita. Ini semua panggilannya iman. Kalau bukan panggilan iman, nggak mungkin kita siang-siang mau lapar-laparan, bener bu? Kalau bukan karena panggilan iman, nggak mungkin kita siang-siang mau haus-hausan, bener? Maka iman diuji. Setiap ibadah yang kita jalanin panggilannya iman, dan iman ada ujiannya buat kita. Nih udah jam segini nih udah mulai ujian bu puasa. Apalagi orang yang baru puasa ya kan baru belajar asal udah jam 2 udah oleng udah mulain. Bener bu ya kan, mata yang tadinya hitam putih semua udah muka udah pucat udah iya kayak kertas muka. La ilaha illallah, ada kecoa di pinggiran pintu dikata korma. Udah oleng. Ujian iman banyak, tantangan iman banyak. Maka kita pengen mendapat keridhaan Allah, jalanin, nikmatin untuk mendapat ridho Allah dengan apa? Melaksanakan ibadah Ramadan, salah satunya melaksanakan puasa. Ya bu, iya bang, puasa kan semua ini? Insya Allah. Orang puasa juga ada syaratnya lagi, ya kan? Ada keles, ya kan? Syarat wajib puasa nih, Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang yang gak puasa, itu orang kurang syarat. Gitu aja deh yang ukurnya ya. Ustadz dia kan orang Islam itu kok nggak puasa? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik, nggak ngapa-ngapalah. Ustadz anak udah 3 masih belum balik aja. Ya barangkali nggak mampu kali, dia lagi sakit. Biarin antepin, nggak mampu puasa mah lagi sakit, boleh nggak puasa. Sehat Ustadz, orang sudah lihat badannya gemuk keker, berarti gila. Ya kan akalnya nggak ada. Maka kita di semua ini memasuki Ramadan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita ambil. Walaupun pegel-pegel dikit kita jalanin tarawih, ya Bu. Walaupun capek-capek dikit kita jalanin, itu yang namanya tadarus. Semua karena panggilan iman. Kalau bukan panggilan iman, nggak mungkin kita meraih ridho Allah. Nih kita puasa hari ini dengan kita jalanin lapar-lapar, haus-haus. Kenapa ibu? Karena pengen dapat ridho Allah. Titel kita la'allakum tattaqun, itu yang kita pengen raih. Artinya ketika kita sudah masuk Ramadan, yuk kencangkan iman kita, kuatkan akidah kita, luruskan niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya, anggaplah ini Ramadan yang terakhir yang Allah kasih buat kita, karena nggak ada jaminan tahun depan kita bisa ketemu Ramadan lagi. Artinya dengan kita anggap ini Ramadan terakhir, kita tumbuh kembangkan semangat untuk ibadah, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita undur diri. Makasih. Baik, terima kasih Guru Ustadzuna Ustadz Nur Fadil atau Ustadz Tila yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Pemirsa, beruntunglah kita yang dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Itu artinya kita dipilih
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, sehingga nanti setelah kita selesai berpuasa, kita termasuk orang-orang atau hamba yang bertakwa atau la'allakum tattaqun. Nah, pemirsa, di segmen kedua nanti guru kita Ustazah Qatrun Nada akan juga memberikan tausiah kepada kita semuanya bagaimana meraih ridho ilahi di bulan yang suci ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang sudah berada di tengah-tengah kita, Abang Da Al-Mukarram Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Kita doakan beliau sehat, Allah limpahkan berbagai macam cucuran kebaikan-kebaikan, bahagia fid dunya wa fil akhirah. Alhamdulillah para alim ulama, para guru-guru dan jamaah semua yang saya banggakan, alhamdulillah, syukur nikmat pada siang jelang sore hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah, fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat, yang mengikuti di rumah juga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini di hari ketiga bulan Ramadan, Allah masih kasih kita tetap iman Islam, masih bisa kuat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Pak puasa Pak, Ibu puasa. Alhamdulillah. Udah siapin kira-kira bakal apa ntar mau nyiapin buat buka puasa? Biasanya itu tuh tiap hari yang dipikirin ntar buka pakai apa nih, sahurnya pakai apa nih, gitu ya. Alhamdulillah. Nikmat kita mendatangi, nikmat kalau kita duduk di majelis ilmu, apalagi di bulan Ramadan. Bulan yang berlipat ganda pahala, mudah-mudahan setiap duduk di tempat ini, setiap mendengarkan kajian, argo pahala berjalan. Kata baginda Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Bu, Pak, kata Nabi, kalau saja umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka selalu mengharapkan setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Kita alhamdulillah, nih hari ini kita ada di bulan Ramadan. Dari mulai bulan Rajab aja udah kita doa, ya Allah sampein umur kami sampai bulan Ramadan. Ini tanda-tanda doanya mustajab semuanya. Sampai kita umurnya di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan bukan hanya sampai tapi meningkat amal ibadah kita. Bu, Pak, kalau datang Ramadan, kalau hati senang, insya Allah senangnya ini bisa mendatangkan pahala. Tapi kalau saja niat hati kita lurus, insya Allah juga bisa tambah pahalanya. Yang pertama, niatin bahwa Ramadan datang, ini kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat pengen meningkat amal ibadah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, setan-setan pada diikat. Bu, pada diikat setan-setan. Dan insya Allah hawa nafsu mudah terbelenggu. Karena hawa nafsu terbelenggu dengan puasa. Coba kan kata Nabi, kalau ada pemuda, kalau memang dia mau menikah, tapi belum mampu untuk melaksanakan nikah, kata Nabi disuruh ngapain? Puasa. Ternyata hawa nafsu terkekang, hawa nafsu juga bisa kita kendalikan kalau lagi puasa roman-romannya nih, kalau kata orang Depok males mau ngapa-ngapain, betul? Mau keluar rumah males, mau ngomong males, nenangga. Halo, nenangga males.
Kenapa? Karena memang hawa nafsu kita sedang terkekang. Nah, ambil kesempatan di Ramadan ini yang dimana hawa nafsu mudah terkekang, setan dibelenggu, terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka untuk meningkatkan amal-amal ibadah. Insya Allah mulai dari Ramadan. Jadikan Ramadan ini ada Ramadan pendekatan kita kepada Allah. Caranya gimana? 1. Harus punya niat ikhlas lillahi ta'ala. Imanan wahtisaban. Niat pengen puasanya semata-mata meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, supaya dekat sama Allah, agar Allah kasih pahala gede buat kita. Ada nggak di sini yang puasanya niatnya enak nih puasa sebulan kayaknya bakalan kurus nih? Ada? Tapi pertanyaan saya, kira-kira kalau puasa biasanya sebulan penuh hasilnya nambah kurus, nambah gede? Kayaknya mah begitu ya. Tapi kalau kita bisa menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah puasa akan mendatangkan bonus. Apa bonusnya? Sehat. Bonusnya kurus. Tapi niat utamanya jangan pengen kurus. Niat utamanya imanan wahtisaban. Ingin meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, nambah dekat sama Allah, biar kuat ibadahnya. Karena momentum bulan Ramadan, bulan berlipat ganda pahala. Niat 1. Kalau bukan di Ramadan, mau kapan lagi meningkat amal ibadah kita? Ini mumpung setannya lagi pada dibelenggu. Mumpung hawa nafsu gampang diatur. Mumpung pintu surga terbuka, ambil kesempatan. Inilah titik awal kita untuk meningkatkan amal ibadah. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama, niat. Biar nih tahun harus jadi tahun yang terbaik. Ini tahun harus ada yang kita lakukan, amal ibadah yang kemarin belum dikerjakan sekarang dikerjakan. Yang sudah kemarin dikerjakan dilanjutkan. Keburukan yang kemarin sempat dikerjakan di Ramadan, kesempatan kita masih bisa ngerasain Ramadan lagi, jangan kita kerjakan. Itu niat supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Yang berikutnya yang kedua, jadiin Ramadan bukan hanya sekedar nahan lapar sama nahan haus. Kalau nahan lapar, nahan haus, banyak orang yang mampu. Tapi jadikanlah pengendalian diri kita, puasa ini ketakwaan kita kepada Allah buat tambah dekat sama Allah. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat pahala. Cuma dia dapat lapar sama haus doang. Kenapa? Karena tidak pandai mengendalikan hawa nafsu. Ada orang yang puasa mah jalan puasanya. Gibah juga jalan. Bukan orang sini, bukan. Orang sonono. Tapi yang di sono lagi pada kesini. Insya Allah enggak. Ya, karena asyamu junnah, puasa itu perisai. Orang kalau puasa insya Allah menjadi perisai, menjadi benteng dari semua kemaksiatan. Ambil kesempatan, puasa ini adalah puasa cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan saja nahan lapar, bukan saja nahan haus, bukan saja tidak berhubungan suami istri, tapi jangan sampai marah. Tahan marah, kendaliin marah, jangan ghibah, jangan namimah, jangan sumpah palsu. Karena 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. 1, bohong, ghibah. 1 bohong ya. Yang kedua ghibah, ngomongin orang. Di rumah sih gak kemana-mana. Nanangga mah kagak. Tapi megang HP, WA sama temennya. Yang diomongin tetangganya. Ada? Gak ada. Sayang puasa kita. Pertama jangan sampai kita ngomong bohong. Yang kedua jangan ghibah, jangan namimah, jangan sumpah palsu, jangan marah-marah, jangan mencaci, jangan memaki, dan pandangan kita jaga. Jangan sampai memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat. Kenapa? Sayang puasanya. Puasanya mesah tapi kosong dari pahala. Nauzubillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan hanya sekedar gak makan, gak minum subuh sampai maghrib. Yuk. Mulai hari ini, mudah-mudahan masih di awal Ramadan kita bisa mengendalikan diri kita. Insya Allah kalau ada orang yang memancing amarah, katakan Allahumma inni shaim. Ya Allah, aku lagi puasa, biar tertahan hawa nafsu, biar tertahan emosi. Jangan sampai puasanya kosong dari pahala, sehingga kita bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Qatrunada Syatiri yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kembali kita diingatkan untuk meluruskan niat kita dalam beribadah di bulan puasa ini. Sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh guru kita, mumpung
setan, maksiat semua dibelenggu sehingga kita mudah untuk melakukan pendekatan dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah puasa kita. Nah, pemirsa, di segmen ketiga nanti guru kita Ustaz Tile atau Ustaz Nur Fadilah akan kembali menyampaikan tausiah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan di segmen ini pemirsa kita masuk dalam segmen Penjaga Nusantara. Dan di segmen ini pemirsa guru kita Ustadz Nur Fadilah Tile akan memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya puasa merupakan ujian moral sesungguhnya. Silakan Ustadz. Para pemirsa TV One Damai Indonesiaku dan seluruh jamaah yang hadir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut kembali bahwa saya bilang dari awal tadi Ramadan adalah bulan latihan. Dilatih kita semua digojlok untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Ya Bu? Ya Bang? Apaan? Ini bapak-bapak bengong aja nih, ibu-ibu nggak CS nih kita ibu ya. Ramadan ini membentuk karakter kita melalui ibadah puasa. Puasa itu ibadah yang membentuk karakter manusia, bentuknya karakter baik akhlak maupun moral. Pertama, pelajaran dari puasa itu kita ambil, puasa mendidik kita supaya kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Ya Bu. Tempe di siang hari emang halal, tapi kalau bulan Ramadan jadi haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bener? Es buah halal habis maghrib. Kolak halal habis, termasuk istri sendiri halal Bang habis terawih. Nafsu amat po, ya Allah, habis terawih lamaan dikit waktunya. Ih, lajong dah Bu. Tuh, disiplin kita. Ini kan pelajaran buat kita Ibu. Disiplin ini kadang-kadang sekarang nih Masya Allah. Kita lihat masuk Bang. Jujur aja Bu. Masuk tol dah kita di jalanannya. Ya kan di jalanan kita masuk tol nih. Di situ disiplin kita udah nggak ketahuan. Udah nggak karu-karuan. Udah mobil tua. Yang nyetir tua. Di kanan aja. Susah disalip. Ini kan pelajaran moral ya Bang. Ya Pok. Disiplin. Tengah malam ada anak muda naik motor, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siapa? SNK? Ada Pak. SIM? Punya Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada Bapak. Enak bener Bang ya ngomongnya, enteng banget. Saya kagak tahu ada Bapak. Berarti disiplin masih ditongkrongin. Kita semua siapapun dia, profesinya apapun, kalau sudah disiplin insya Allah aman. Negeri kita nih kebanyakan orang yang kurang disiplin. Bener Bu? Siapa jadi apa udah nggak jelas. Bener? Nggak profesional, nggak proporsional. Bener? Wah, yang suruh rame-rame suruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Ya Bu, ya Bu ya. Kenapa? Karena nggak disiplin. Puasa membentuk karakter kita disiplin. Yang kedua, puasa mendidik kita apa? Supaya jujur. Kita puasa seharian Bu. Ini kan jujurnya di mana? Tadi kita sholat asar kan ya. Sebelum asar kita sholat kan wudhu dulu ya kan Bang ya. Ya Bang ya Bang ya Bang ya. Ya Bang ya. Ya Allah, lagi wudhu kan kita ke kumur. Ya Bang ya Bang ya Bang ya kan. Andaikan saja Ibu kita colong sedikit itu air, kita telan aja. Jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Bener?
Kenapa kita nggak lakuin itu? Karena merasa adanya Allah. Jujur kita, puasa membentuk karakter jujur. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah dalam hidup. Puasa membentuk karakter supaya jujur. Jujur aja apa adanya. Emang anggaran sekian, jangan dikorupsi dong. Ya kan Ibu ya. Jujur aja udah, ya kan. Jangan dibohong-bohongin, jangan ditutup-tutupin apa adanya. Bener Bu? Bukan ada apanya. Justru kita kalau sudah jujur berarti apa adanya, bukan ada apanya. Ya kan? Kedua tuh. Yang ketiga, singkat. Puasa membentuk karakter kita supaya apa? Supaya peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Timbul kepekaan dalam diri kita. Bagaimana ya saudara saya yang setiap hari tidur di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan, yang terlantar di pinggir-pinggir jalan. Mereka siang malam merintih kelaparan, siang malam dia merasakan kehausan. Butuh kepekaan dari kita. Maka puasa membentuk karakter kita supaya berbagi. Jangan pelit, jangan medit, koret. Jangan. Ya Bu. Kalau udah koret parah, kadang-kadang orang nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, itu saking parah tuh orang. Udah paling parah tuh makhluk tuh. Makan launya ikan habis, balanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Pelit, apalagi ibu-ibu sekarang bang, masak pakai presto. Ya kan tahu sendiri presto. Tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Hidup enak berbagi, puasa ternyata nggak enak lapar melit perut, haus mencekik leher, nggak enak ternyata haus, nggak enak ternyata lapar. Dengan puasa kita menumbuh kembangkan semangat kepekaan saling berbagi di antara kita. Hidup enak adanya orang lain. Ya Po. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin, ibu bapak menghadapnya ke panggung. Karena ada yang didengerin, kita saling perlu. Bukan berarti kiai, ustadz, penceramah lebih hebat dari jamaahnya, lebih mantap, salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai maghrib, sampai subuh, yang dengerin gak ada. Paling kata marbot itu ustadz udah lama begitu. PA kita. Makanya hidup enak berbagi melalui puasa, banyak pelajaran yang kita ambil. Karena udah berdiri lagi. Saya ngundur diri lagi ya. Makasih Ibu. Baik, terima kasih. Masya Allah, jazakumullah ahsanul jaza Ustaz Tile yang telah memberikan tausiah dalam segmentasi Penjaga Nusantara ini dengan subtema yaitu bagaimana sesungguhnya puasa merupakan ujian moral sesungguhnya. Nah, di segmen berikut pemirsa, guru kita Ustazah Kotrudin Dasyatiri akan kembali memberikan tausiah dengan subtema bagaimana menjadikan Ramadan sebagai madrasah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang Ramadan, Ramadan itu layaknya kita sedang berada di sebuah pondok pesantren. Jadi Ramadan ini adalah bulan pendidikan buat kita. Bulan seolah-olah kita sedang berada di madrasah yang begitu rapi semua aturan-aturannya, begitu bagus semua program-program ibadahnya. Saya mau tanya sama ibu yang pernah ngalamin pesantren, itu biasanya kalau di pesantren bangunnya pasti sebelum subuh, betul? Bapak saya mau tanya, pasti kalau yang pernah ngalamin pesantren kalau malam pasti banyak yang rutin ngaji, betul? Pertanyaan saya sekarang kalau di rumah itu anak ketika keluar dari pesantren biasanya tidurnya bangunnya pagi apa bangunnya siang? Itu gambaran kita tuh. Gambaran kita, kenapa? Karena tidak kita jaga. Nah ini mumpung masih di awal bulan Ramadan, jadikanlah Ramadan adalah bagaimana kita bisa mengatur pola kehidupan kita agar semakin meningkat amal ibadah kita. Bapak sama ibu udah pasti kalau di bulan Ramadan jam 2, jam 3 matanya pasti udah pada melek, betul? Apalagi ibu-ibu.
Kalau nggak bangun jam 3, semua serumah nggak pada makan sahur. Ambil kesempatan ibadah malam yang di luar Ramadan jarang dan berat kita kerjakan. Apa? Sholat malam. Padahal Allah janjikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo bangun tengah malam sebagai ibadah tambahanmu, sholat malam. Siapa yang istiqomah sholat malam, Allah akan angkat derajatnya dunia sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Kalau di luar Ramadan kayaknya berat, betul? Begitu jam 3 melek, baru jam 3 tidur lagi. Begitu melek baru jam 3:30 merem lagi. Begitu bangun jam 7. Itu yang namanya sholat duhanya bareng sama sholat subuh. Tapi kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah, insya Allah, ya, mata kita sudah terprogram, badan kita sudah terprogram, enteng buat bangun malam. Jangan hanya sekedar kita menjalankan sunnah makan sahur, hidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan sholat malam, sholat tahajud minimal 2 rakaat. Insya Allah akan meningkat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini adalah di mana banyak banget amal-amal ibadah gampang kita kerjakan, laksana sebagai pendidikan buat kita. Layaknya kita sedang berada di madrasah yang begitu banyak aturan-aturan tapi kebaikan buat kita. Jamaah sekalian, ternyata ada loh 4 amalan, 4 golongan manusia yang dikatakan oleh Nabi, ini 4 golongan dirindu sama surga. Dan 4 amalan ini, 4 golongan ini, ya, 4 golongan manusia yang dirindu sama surga dengan mengerjakan 4 amalan. Kalau di luar Ramadan rasanya berat 4 amalan ini. Tapi kalau di bulan Ramadan, insya Allah enteng kita ngerjainnya. Ambil kesempatan selama Ramadan kita bisa mengerjakan 4 agar kita bisa dirindu sama surga. Apa kata Nabi? Al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafarin. Surga merindu pada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang baca Quran. Saya mau nanya nih sama ibu sama bapak di sini. Kira-kira kalau di luar Ramadan, bukan lagi bulan Ramadan, itu megang Quran, baca Quran susah apa berat? Susah apa berat? Berat apa susah? Ya susah juga, ya berat juga. Kira-kira senengan mana, megang Quran sama megang HP? Alhamdulillah pada jujur. Ustazah nanya pas puasa sih takut dah hilang pahala puasa saya. Emang begitu. Tapi coba kita rasakan di bulan Ramadan. Begitu nikmatnya Ramadan. Begitu baiknya suasana Ramadan. Begitu istimewanya Ramadan. Sehingga hari-hari senang kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kelihatan nih wajah-wajah yang tiap hari mandangin Al-Quran. Baca. Insya Allah. Ramadan menjadikan kita dekat dengan Allah dengan cara kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ketika dibaca, surga merindukannya. Surga merindukan orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang dirindu sama surga adalah orang yang pandai menjaga lisan. Nah ini kalau lagi di bulan Ramadan kan kita pinter-pinter jaga lisan. Kadang-kadang kalau seorang ibu nih, kalau suaminya bikin kesel siang hari bolong, kayaknya sih gak bakal mau ngomel. Ada suami uji kita pada siang hari, bikin kita kesel. Kalau nggak lagi puasa langsung ngomel. Betul Pak? Jujur bapaknya. Tapi karena di bulan puasa, ibu bilang sabar. Lagi puasa, masih siang hari. Sabar lagi puasa, ntar liatin kalau udah buka puasa, liatin. Ngancem namanya. Ada yang begitu? Enggak. Orang kalau puasa insya Allah terjaga lisannya, nggak mau ghibah, nggak mau namimah, nggak mau marah-marah. Insya Allah bapak-bapak juga yang hadir di sini kayaknya selalu memuji istrinya dengan panggilan-panggilan cinta, betul Pak? Biasanya bapak-bapak suka marah-marah. Nih yang suka marah-marah bapak-bapak apa ibu-ibu? Jujur lagi Pak. Wahafizil lisan, ketika lisannya dijaga maka salamatul insan fi hifzil lisan. Orang selamat kalau dia pandai menjaga lisannya. Dan ternyata orang kalau pandai jaga lisan, dia dirindu sama surga. Tuh, kan tadi di segmen sebelumnya saya sudah sampaikan ada 5
hal yang bisa membatalkan pahala puasa. 4-nya urusan lisan, 1-nya urusan pandangan. Jadi insya Allah kalau di bulan Ramadan kita akan terkendali ucapan kita. Bahkan mungkin lisan kita sering berzikir, sering membaca Al-Quran, sering berdoa, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah. Yang kedua, yang dirindu sama surga adalah orang yang pandai jaga Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang ngasih makan sama orang yang lapar. Golongan yang ketiga yang dirindu sama surga, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Tadi Ustadz Tile sudah menyampaikan, ayo tingkatin sedekah di bulan Ramadan. Apalagi kalau ada orang senang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, udah pasti tuh orang lagi lapar, lagi haus. Ternyata itu gede banget pahalanya. Bahkan mungkin bisa menggembirakan hatinya dan tambah lagi pahala buat kita. Tuh golongan yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang atau kita bersedekah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dan yang keempat, siapa orang yang dirindu oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi dia menahan hawa nafsu dan dia meningkatkan Ramadannya dengan amal-amal ibadah. Insya Allah bukan kita merindu surga, surga merindukan kita karena 4 tadi bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Zakatrunada yang telah memberikan tausiah dan juga nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga para pemirsa termasuk orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut ada segmentasi atau segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Sekarang saya sudah bersama Ustadz Tile. Nah, kita nanti akan memberikan komentar ya Ustadz ya. Kita masuk dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Nah, yang akan tampil pertama kali adalah Ananda Garuda Cakrawala. 3 menit dari sekarang, ini keren banget namanya, Cakrawala. Oke. 3 menit dari sekarang ya, 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Kolemas, walaupun sedang berpuasa tapi harus tetap semangat menjawab salam aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para ustadz dan para hadirin sekalian. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita umatnya. Baiklah, saya Garuda kelas 4A siswa MI Miftahul Huda Muhammadiyah ingin menyampaikan materi singkat yang berjudul Jangan Menjadi Orang Rugi di Bulan Ramadan. Jamaah yang saya hormati, puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kami juga diajarkan untuk di bulan puasa memperbanyak ibadah seperti tadarus Al-Quran, salat tarawih atau salat berjamaah di masjid. Bahkan di sekolah kami dibekali buku agenda Ramadan, tujuannya agar ibadah puasa kami tertib dan berkualitas. Bayangkan jika semua orang tua merasa kasihan sama anaknya, agar puasanya kuat dibebaskan bermain HP seharian, atau yang sedang viral dibebaskan bermain selis sepeda listrik, bahkan sampai tidak salat. Berarti kami sedang dibiarkan menjadi anak-anak yang rugi. Sebagaimana hadis berikut, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Artinya,
Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka dari itu, yuk Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan suci ini. Jangan sampai main HP-nya lebih lama daripada tadarus Al-Qur'annya. Jangan sampai main keliling kampung kebon kuat dan happy, tapi diajak sholat tarawih lemas dan malas. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Maklum, aku kan baru kelas 4 masih belajar. Beli papan ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Tepuk tangan untuk Anda Garuda Cakrawala. Masya Allah. Ya, Garuda Cakrawala luar biasa, isi temanya cakep, bagus, penghayatannya juga cakep, cuman satu kekurangan dari Om Tile bilang intonasinya, ya kan? Oh, ngomong Om Tile belagu banget ibu pakai tawa. Nggak terima banget. Ya, nggak terima banget rumahnya. Jadi intonasinya jangan kayak baca, ya kan? Ada tinggi, ada rendahnya, tapi secara keseluruhan udah bagus. Namanya baru kelas 4. Baik, ya, Masya Insya Allah Allah. semangat terus buat Garuda Cakrawala. Insya Allah seperti Garuda terbang tinggi. Amin, kedepannya. amin. Baik, terima kasih. Mantap. Garuda Cakrawala, boleh duduk kembali. Nah, berikutnya saya akan panggilkan atas nama Melisa Khairani Susanto. Oke, silakan bersiap-siap untuk ke panggung. Kelas berapa, Nak? Kelas 5. Kelas 5, Masya Allah. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Ananda Melisa Khairani Susanto. 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang terhormat para ustadz, yang terhormat para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Dan semoga rahmat dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya dan semua sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Melisa Khairani Susanto, kelas 5 dari MI Miftahul Huda Muhammadiyah, akan menyampaikan pidato tentang Ramadan bulan Al-Quran. Hadirin yang saya hormati, bulan Ramadan bulan yang penuh berkah bagi kita umat muslim. Salah satu amalan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan bermanfaat bagi kita semua. Karena mendatangkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dalil pentingnya membaca Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupi bilangannya dan saya ulangi. Saya ulangi. Mencukupi bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang ditunjukkannya padamu agar kamu bersyukur.
Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah pidato singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Matahari sudah tenggelam. Cakep. Sekarang hujan mulai jatuh. Cakep. Saya tutup ceramah ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Tile, gimana komentarnya Ustaz? Luar biasa Melisa, ya Melisa. senyum dong senyum. Nah gitu. Ini udang-udangnya kayak ini kayak Habib. Masya Allah luar biasa. Melisa tadi sedikit lupa ya karena kepanjangan nih gurunya yang ngasih materi nulisnya kepanjangan. Ya seharusnya bikin ayatnya pendek aja udah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai situ aja udah. Ini sampai habis ke bawah. Jadi nggak apa-apa dimaklum, tapi sudah bagus, mentalnya cakep dan ditutup dengan pantun. Ya, jadi agak lama gitu kan tadi. Ya, bikin pantun itu ya. Kira nah, kapan nih kelarnya belum habis ya kan? Insya Allah. Tapi terus Melisa semangat, bagus, intonasinya cakep dan insya Allah jadi anak yang soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan barakallahu fiik untuk Ananda Melisa Khairiyah Susanto. Silakan boleh turun kembali. Terima kasih Melisa. Dan pemirsa di segmen berikut kita nanti akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah dan nanti kita akan berdoa bersama-sama sekaligus bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Nur Fadil atau Ustadz Tile. Mewakili kru yang bertugas saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu. Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan segenap jamaah dan seluruh para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan pelajaran yang begitu banyak kita ambil dari dalamnya. Ramadan ini merupakan madrasah yang kurikulumnya sudah kita tahu bersama. Diajarkan kita puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semua itu dapat kita jalani insya Allah dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amaliyah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama kita angkat kedua tangan kita. Kita rendahkan dan kita tundukkan kepala kita serta hati kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'anna wa takhushu'anna wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Dipersembahkan oleh didukung oleh